terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami selalu merindukan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami jauh dari Tuhan, kami akan tetap hidup di dalam dosa. Tapi kalau kami tetap dekat dengan Engkau, kami akan dipulihkan. Kami akan tetap mengalami Kristus, mengalami jamahan-Mu, mengalami hadirat-Mu, mengalami kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menjamah kami sehingga kami merasakan suasana surgawi. Hati kami tenang, jiwa kami tenang ketika kami dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba, dan kami semua yang mendengarkan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam merindukan hadirat Tuhan, dalam merindukan kehadiran Tuhan, dalam firman, dalam doa, puji-pujian, penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang jiwa yang merindukan Tuhan. Jiwa yang merindukan Tuhan. Kita harus tetap merindukan Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat dalam hidup ini. Kalau kita tidak rindu kepada Tuhan dan tidak rindu berjumpa dengan Tuhan, tidak rindu memuji Tuhan, tidak rindu memuliakan Tuhan, tidak rindu menyembah Tuhan, tidak rindu mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hubungan kita makin lama makin terputus dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Jiwa kita akan terus mengalami kelaparan, dan kita akan mati, makin lama makin mati rohani. Makin lama makin mati rohani dalam hidup ini. Daud selalu merindukan kehadiran Tuhan. Selalu merindukan. Jiwaku merindukan Engkau ya Bapa, ya Tuhan. Itu Raja Daud. Dan dia berkata, jangan Engkau tinggalkan rohmu daripadaku, bila rohmu selalu ada dalam hidupku. Itu Raja Daud. Dia selalu merindukan Allah dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dalam merindukan yaitu Allah kita itu, di situ jiwanya mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedamaian. Haleluya. Ini saya bagikan buat kita, yaitu saya akan bacakan dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sini firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh hidup datang melihat Allah? Ternyata kita harus merindukan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus haus akan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang, saya katakan sekali lagi tadi, orang yang tidak merindukan Tuhan, orang yang tidak haus akan kebenaran firman Tuhan, tidak ingin berjumpa dengan Tuhan, tidak ingin berhubungan intim dengan Tuhan, itu adalah dipertanyakan kesetiaannya, kerinduannya, dipertanyakan imannya, dipertanyakan yaitu hubungannya, apakah makin jauh atau makin dekat. Tapi orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu merindukan Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan dan haus dan lapar akan kebenaran firman, akan ibadah, akan persekutuan, akan doa-doa kepada Tuhan. Jadi dia akan berkata bahwa ada sesuatu yang kurang kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan, kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan, kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak baca Alkitab, firman Tuhan, kalau saya tidak merenungkan firman Tuhan, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan, ada sesuatu yang kurang.
saya tidak menyembah Tuhan, ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Aku akan merasakan dahaga, kehausan kalau saya tidak melakukan itu. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mengapa kita harus merindukan Tuhan? Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita haus merindukan Tuhan. Saya bacakan dulu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 63. 63 dikatakan ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Ini. Jadi Daud juga berkata, jiwaku haus kepadamu Tuhan, rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, merindukan air yang tiada air. Jadi ini kerinduan kita benar-benar kerinduan yang betul-betul datang dengan segenap hati, segenap jiwa kepada Tuhan. Mari kita merindukan Tuhan senantiasa. Jangan ketika ada masalah persoalan baru datang merindukan Tuhan. Ketika tenang-tenang saja, ketika diberkati lupa Tuhan, tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, dia selalu datang kepada Tuhan, selalu datang berdoa, selalu datang menyembah Tuhan, selalu datang memuji muliakan Tuhan, selalu rindu dan haus melayani Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita tetap merindukan Tuhan dalam hidup ini. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Karena Dia yang punya hidup kita ini, Dia yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus merindukan Tuhan, merindukan Allah dalam doa-doa kita, dalam pujian penyembahan kita. Situ kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera sukacita, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan yaitu suasana surgawi, tenang dalam hidup kita. Kenapa? Karena di luar Tuhan tidak kita berbuat apa-apa. Orang yang merindukan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya kepadanya. Tuhan akan menunjukkan kebenarannya, Tuhan akan menunjukkan firman-Nya kepadanya. Karena apa? Karena dia selalu merindukan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tolak siapa yang datang kepadanya. Maka Yesus mengatakan dalam Matius 11:8, marilah kepadaku yang sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Yesus selalu mengundang, undangan itu selalu datang. Maka dikatakan dalam Wahyu pasal 30, dia datang mengetuk pintu hati kita. Dan siapa yang membuka pintu hatinya, Yesus akan masuk dalam hatinya. Dia akan makan dan minum bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Kita harus membuka hati kita. Kita harus membuka hati hidup kita ini. Jadi Yesus mengetuk. Bukan Yesus membuka, kita yang membuka hati kita. Membuka jiwa kita supaya Yesus datang dan makan minum bersama dengan kita, merasakan kepuasan, ketenangan, kedamaian dalam Tuhan. Ini. Jadi kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak merindukan Tuhan, kita akan hidup dalam kedagingan, hidup dalam keduniawian, kita akan hidup dalam keinginan lama kita lagi, kepada kubang yang lama, tabiat yang lama. Karena dalam hadirat Tuhanlah kita akan dipuaskan. Dalam hadirat Tuhanlah kita akan dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan ada kebenaran, ada kuasa dan mujizat Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita terus tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan merindukan Tuhan dalam hidup ini. Contoh, sebagai suami istri tidak merindukan istrinya, tidak merindukan anaknya, dipertanyakan kasihnya, dipertanyakan cintanya. Apakah dia masih mencintai istrinya atau suaminya atau anaknya? Dia tidak merindukan kehadirannya, tidak merindukan kehadiran anaknya dan istrinya. Ini salah besar. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita merindukan Tuhan dalam hidup kita, kita ingin terus berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Allah. Ini karena kita mengasihi Tuhan. Mari, jangan sampai kita lupa Tuhan, jangan sampai kita bosan dan jemu-jemu datang kepada Tuhan, merindukan kehadirannya, merindukan kuasanya, merindukan penyertaannya,
dalam hidup kita. Karena apa? Karena ketika merindukan Tuhan, jiwa kita tenang, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan perlindungan, bahkan keselamatan yang sempurna. Jadi di dalam Tuhan ada kekuatan. Maka kita bernyanyi, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Orang yang selalu merindukan Tuhan dan datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti burung syawali, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan Masuk Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Jadi kita mendapatkan kekuatan dan ketenangan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan. Dan pemulihan dari Tuhan terus-menerus akan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus Allah hidup. Dia Allah yang memberikan perlindungan, kekuatan, iman dalam hidup kita dalam hari apapun. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kekuatan baru akan impartasikan, kuasanya akan impartasikan dalam hidup kita. Karena apa? Karena dialah yang berkuasa di bumi surga, memulihkan hidup kita. Di situ kita mendapatkan yaitu kedamaian, damai sejahtera dan sukacita dari surga akan dicurahkan di hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam kuasa Tuhan. Orang yang selalu merindukan Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia selalu mengharapkan kehadiran Tuhan menyertainya. Kehadiran Allah menyertai seluruh keberadaan hidupnya, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam seluruh aspek hidupnya. Ini sehingga dia mendapatkan kekuatan baru. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah takut menghadapi segala sesuatu, karena ada kerinduan yang berdalam dalam Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran. Karena dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5, bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Matius yang ke-5 dikatakan di sini bahwa Tuhan mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ayat 6. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dipuaskan Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita, memulihkan hidup kita, membebaskan kita dari setiap belenggu dosa, dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Dia akan membebaskan kita, karena kebenaran Allah ada dalam hidup kita, kebenaran Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita sebagai orang yang percaya terus-menerus merindukan Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau senantiasa Tuhan. Jiwaku, bless the Lord, oh my soul. Aku memuji-muji, muliakan Engkau senantiasa. Makanya Daud berkata, aku bersuka cita ketika ada orang mengatakan, mari kita ke rumah Tuhan. Bersuka cita karena dia merindukan kehausan dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berjumpa, yang rindu dan haus akan Tuhan, dia akan mengalami suasana surgawi melimpah dalam dirinya, merasakan kuasanya, merasakan hadiratnya, merasakan kasihnya dalam hidupnya, sehingga dia tetap tenang dan sukacita mendapatkan yaitu kuasa dan hadirat Tuhan dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah menjauh dari Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia selalu datang sampai Tuhan menjemput. Itulah kerinduan yang mendalam di dalam Tuhan. Mari kita terus-menerus merindukan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Mari dekat dengan Tuhan, karena di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan baru, penghiburan, perlindungan, dan keselamatan yang sempurna. Bahkan kita merasakan yaitu damai sejahtera dan sukacita. Kita merasakan kesejukan, ketentraman dalam Tuhan, kedamaian
di dalam Tuhan selalu ada dalam diri kita. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, menunjukkan petunjuknya, menunjukkan yaitu penyertaannya dalam hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Biarlah firman ini yang saya sampaikan ini Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kita lagi, dalam hidup kita, sehingga kita mengerti rahasia firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan senantiasa tinggikan dan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu. Biarlah kami selalu merindukan Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan datang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami selalu berharap dan bergantung kepada Engkau. Datang berdoa, datang memuji menyembah Tuhan. Jiwa kami haus, karena tanpa Tuhan kami tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu berserta dengan kami, yang dapat pemulihan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi seperti surga. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membebaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan dan dosa, bahkan dari roh-roh jahat di udara di dunia ini, karena ada malaikat surgawi yang bersaksi membagari dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya.